Kalau ternyata tetap tidak mau, yang satu tetap Islam, satunya tetap Katolik, dan mereka sepakat akan hidup dengan agama yang berbeda, dari kacamata sosial sebenarnya nggak apa-apa. Nah, bagaimana mengesahkan? Ya, satu, ke luar negeri. Kalau yang hadir itu hanya romo dan 2 saksi dan 2 pengantin, cukup sebenarnya. Orang tua nggak perlu datang, nggak apa-apa. Ketika tinggal dalam masyarakat Indonesia, tentu saja akan lebih bagus kalau ada saksi dan keluarga datang. Kalau tidak, ternyata keluarga tidak datang pun sebenarnya dimungkinkan. Oh ya, satu lagi tadi belum saya sebutkan, bahwa di dalam gereja Katolik ada pengumuman dari gereja. Pengumuman itu bukan berfungsi untuk undangan, tapi berfungsi untuk memverifikasi apakah memang tidak ada halangan. Jadi misalnya begini, setelah selesai yang namanya penyelidikan kanonik di mana masing-masing dipanggil romo tadi, sendiri-sendiri tadi, akan ada pengumuman dari gereja 3 kali. 3 kali itu apa aja dong? Ya tadi 3 kali itu 3 waktu. Oh, 3 waktu. Minggu berturut-turut bahwa A dan B mau menikah. Oh, itu untuk lalu umat dikatakan begini, barang siapa tahu halangannya harap memberitahu pastor paroki. Nah, halangan. Nah, dia halangan itu misalnya, oh ternyata dia pernah menikah. Yeah. Jadi saksinya palsu misalnya. Atau oh, dia itu sepupu loh. Ternyata sepupu loh, nggak bisa di dalam gereja Katolik. Kalau sepupu nggak bisa. Sepupu nggak bisa. Sepupu dan keponakan nggak bisa. Tapi kalau sudah grade dalam bahasa masyarakat itu buyut bisa. Tapi kalau sepupu artinya kakek neneknya sama nggak bisa. Itu kan? Berarti kayak saudara jauh. Saudara jauh masih bisa. Ya. Tapi dalam zaman sekarang kan kadang-kadang ada yang tidak diketahui bahwa misalnya dia kakak adik tapi beda bapak, bisa juga kan? Iya. Nah, kalau itu ternyata ketahuan, ya itu nggak boleh. Kasian ya. Lah kalau beda bapak nanti beda bapaknya sama, itu kan kakak adik, nanti menikah incest dong. Oh iya, kan? Iya betul. Jadi alasannya karena supaya menghindari incest. Karena incest itu secara biologis kan nggak bagus untuk anak-anaknya. Itu yang di dalam konteks gereja mengapa lalu ada namanya penghukuman. Nah, baru setelah itu persiapan untuk menikah, dan ketika menikah ya sah menurut Katolik. Tapi lalu menjadi belum sah kalau belum dalam kacamata sipil, kacamata negara atau masyarakat, ya belum sah kalau belum dicatatkan di catatan sipil. Nah, kesulitannya di Indonesia kan di situ. Lalu untuk itu gimana dong? Sebenarnya secara teoritis nggak bisa, kecuali yang satu pura-pura mengikuti agama pihak yang lain. Tapi kalau Katolik jadi susah, karena Katolik kan harus dibaptis dan harus ada pelajaran sebelum baptis. Iya. Lama kan? Atau menikah di KUA, tapi KUA kan harus jadi Muslim. Ya kan? Salah satu. Ya, memang dalam arti tertentu sedikit lebih mudah karena di Islam pelajarannya tidak sepanjang Katolik kan. Tapi oke lah, itu sebenarnya pura-pura. Sebenarnya dari sisi agama dan spiritual, apa yang menjadi aturan negara itu membuat orang berpura-pura dalam beragama kan, kalau caranya begitu. Nah, kalau ternyata tetap tidak mau, yang satu tetap Islam, satunya tetap Katolik, dan mereka sepakat akan hidup dengan agama yang berbeda, dari kacamata sosial sebenarnya nggak apa-apa. Nah, bagaimana mengesahkan? Ya, satu, ke luar negeri. Atau sebenarnya ada cara ketika mereka meminta penetapan oleh pengadilan, lalu penetapan bahwa mereka boleh menikah di catatan sipil, meskipun Muslim harus di KUA, tapi dengan penetapan pengadilan maka dia bisa sebenarnya. Misalnya Romo, tadi nikahnya bukan di gereja tapi di KUA, tidak sah. Itu tidak sah. Tidak sah. Kecuali ada beberapa prosedur, tapi masalahnya keberatannya adalah karena dia mengucapkan syahadat untuk menjadi Muslim kan? Nah, itu kesulitan dari setiap agama kan, dia udah pindah agama jadinya. Itu kan di situ. Ya kan? Meskipun kalau sedikit berbeda dengan Islam, Katolik itu lebih mengakui yang ada di dalam hatinya.
Sehingga apa yang mungkin diucapkan sebagai formalitas ya nanti bisa dicoba kita nilai kembali. Seperti tadi kan, kalau dia bisa saja dia berjanji untuk menikah tapi dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki di depannya, tapi kepalanya di perempuan atau laki-laki yang lain, bisa saja kan? Waduh. Nah, jadi itu kan penipuan. Iya, Nah, penipuan. Nah, dalam gereja Katolik itu bisa dibatalkan. Kalau memang ternyata apa yang dia katakan dengan di hatinya berbeda, karena di dalam Katolik yang lebih utama yang di hatinya bukan yang diucapkan. Tapi di Islam, di beberapa aliran kan justru yang terucap itulah yang lebih utama daripada yang di hati. Nah, ini ada perbedaan konsep terkait dengan gampangnya dalam konteks pengucapan syahadat. Kalau semisal mereka nikah di gereja maupun di KUA, ayo, itu gimana? Sebenarnya di aturan hukum sipil juga tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tetap mungkin. Meskipun- Ya begini, sebenarnya secara sosiologis mungkin saja, secara Iya, sosiologis, iya. tetapi dari sisi agama sebenarnya nggak perlu. Gitu. Jadi rata-rata ya lalu mencari jalan yang seperti tadi terjadi. Tapi kita tahu pun bahwa di dalam Islam misalnya kan ada dua aliran terkait dengan perkawinan. Yang pertama adalah aliran KUA, di mana pihak Islam dengan Islam, harus Iya. Islam. Tapi ada juga yang mempunyai paham bahwa pihak Islam bisa menikah dengan non-Islam kan? Iya, Ada juga. Nah, ada juga. tapi yang tidak diakui oleh KUA, sehingga dalam arti tertentu siri, Nikah siri. ya kan? Dalam arti tertentu siri. Maka dicatatkannya di mana? Ya tadi tetap ada kesulitan sebenarnya. Meskipun de facto ya ada saja caranya lah. Saya tidak perlu menyebut di sini. Romo, lalu bagaimana kalau beda gereja? Yang satunya Katolik, yang satunya Protestan. Ya, kalau yang berbeda gereja kurang lebih sama sebenarnya. Cuma di catatan sipil relatif lebih mudah. Relatif lebih mudah, kecuali kalau petugas catatan sipilnya terlalu strict. Karena sebenarnya banyak yang mengatakan udahlah Katolik sama Kristen sama, udah lolos saja. Gereja Protestan pun harus dilihat gereja Protestan yang mana, karena ada juga dua aliran. Ada aliran yang keras di mana harus sama gerejanya, ada juga yang memberikan kemungkinan untuk menikah beda gereja. Nah, kita ambil yang lebih mudah, yaitu gereja yang kalau yang tadi yang melarang perkawinan campur ya sudah kita anggap seperti tadi, seperti Muslim. Tapi ada juga yang mengizinkan. Gampangnya dalam konteks Katolik yang selama ini tidak terlalu sulit adalah GKI, GKJ, GPIB, dan begitu sudah benar-benar kurang lebih pahamnya sama. Tapi misalnya GBI itu pun tergantung beritanya, gitu kan? Oke, ya Gitu betul. kan? Nah, lalu katakanlah bahwa mereka mau menikah, yes. Jadi diperlakukannya sama, persis sama prosedurnya dengan gereja Katolik, dengan yang Muslim tadi. Iya. Jadi Persis. sama prosedurnya. Terima kasih Romo atas informasinya yang sudah diberikan kepada kita pada kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya Gita Rini Prastio, undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman.